Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzila Salsabila, kelas 1 MDA dengan NIM 2017-103040. Pertama-tama, yang saya hormati Ibu Umi Halawati, S.Hos IMAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Akhlak dan Tasawuf, dan teman-teman saya kelas 1 MDA yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan ibadah toharoh dan sholat. Pertama, toharoh. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersih dan membersihkan diri dari kotoran yang bersifat hissi atau indrawi seperti najis dan kotoran yang manawi seperti cacat, fisik maupun non-fisik. Menurut syara, toharoh adalah sesuatu yang dihukumi wajib untuk melaksanakan sholat seperti wudhu, mandi. Jenis-jenis toharoh. Pertama, toharoh ma'nawiyah. Toharoh ma'nawiyah adalah mensucikan hati dari segala dosa dan maksiat, baik itu syirik, dengki, sombong, ujub, riya, dendam, dan segala sesuatu yang mengotorinya. Yang kedua, ialah toharoh nisyah. Toharoh nisyah adalah mensucikan seluruh anggota tubuh dari hadas, baik kecil maupun besar, najis dan semua tipe kotoran. Di sini ada toharoh dari najis. Najis adalah segala sesuatu yang kotor menurut pandangan syariat dan wajib bagi seorang muslim untuk bersuci dan membersihkan jika terkena najis tersebut. Adapun pembagian najis. Pertama, najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Najis mukhafafah adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu. Cara mensucikannya cukup dengan diperciki air pada tempat yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis mutawasitoh. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur baik manusia maupun binatang. Cara mensucikannya cukup dengan berwudu. Yang ketiga ialah najis mughaladoh, berat. Najis mughaladoh segala sesuatu yang berkaitan dengan anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu pada dengan dibersihkan dengan membuang bendanya dahulu, kemudian dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satu diantaranya harus dibasuh dengan air yang tercampur dengan tanah. Dan di sini ada toharoh dari hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seorang muslim untuk bersuci, terutama ketika akan melaksanakan ibadah seperti sholat. Adapun pembagian hadas. Yang pertama, hadas besar adalah haid, nifas, junub yang dapat disucikan dengan melaksanakan mandi besar. Yang kedua, hadas kecil adalah keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Hadas kecil ini dapat dihilangkan dengan cara berwudu. Yang kedua ialah sholat. Pengertian sholat. Secara bahasa, sholat bermakna doa, dan secara istilah, sholat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan rukun dan persyaratan tertentu. Adapun jenis-jenis sholat. Yang pertama, sholat fardu. Sholat fardu merupakan sholat yang hukumnya wajib, meliputi sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan sholat yang hukumnya sunnah dan dianjurkan untuk dikerjakan. Di antaranya adalah sholat tahajud, sholat duha, sholat tarawih, dan lain-lain. Sholat fardu. Sholat subuh 2 rakaat, waktu pelaksanaan sejak terbitnya fajar hingga terbit matahari. Sholat duhur 4 rakaat, waktu pelaksanaan ketika matahari mulai condong ke arah barat hingga bayangan suatu benda menjadi sama panjangnya dengan benda tersebut. Yang ketiga, sholat asar 4 rakaat, sejak habisnya waktu duhur hingga terbenamnya matahari. Sholat maghrib 3 rakaat, sejak terbenamnya matahari di ufuk barat hingga hilangnya mega merah di langit. Sholat isya 4 rakaat, waktu pelaksanaan sejak hilangnya mega merah di langit hingga terbit fajar.
Sholat sunnah. Berikut contoh sholat sunnah. 1. Sunnah tahajud, 2. Sunnah duha, 3. Sunnah istihoroh, 4. Sunnah tasbih, 5. Sunnah taubat, 6. Sunnah hajat, 7. Sunnah safar, 8. Sunnah tarawih, 9. Sunnah witir, 10. Sunnah tahiyatul masjid, 11. Sunnah idul fitri, 12. Sunnah idul adha, 13. Sunnah gerhana. Adapun yang terakhir ialah kesimpulan dari toharoh dan sholat. Toharoh. Pertama, guna mensucikan diri dari kotoran. Kedua, sebagai syarat sahnya sholat. Yang ketiga, membantu seorang hamba untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan ibadah-ibadah kepada Allah SWT. Yang kedua, kesimpulan dari sholat. Yang pertama, agar setiap hambanya senantiasa selalu berzikir kepada Allah SWT. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang ketiga, memohon ampun kepada Allah SWT. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.